Cuma di bagian mana ketika kita berbicara tentang menerima, di bagian mana yang kita terima, di bagian mana yang kita nggak jangan terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata menyerah, tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan. Hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah, jalani proses demi proses, semakin sulit semakin baik, semakin manis kemenangannya. Karena apa yang membentuk kita dalam proses itu jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Menggali potensi diri, membangun karakter, menumbuhkan keberanian, memperkuat keyakinan, mengembangkan kreativitas, membuka pola pikir, memperluas sudut pandang, memperbanyak wawasan, melebarkan jaringan, korbankan semangat, mantapkan langkah, bulatkan tekad, satukan visi misi. Pastikan di hari-hari ke depan kita akan berjulung tinggi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang kita mulai. Martin, pesona kau Dipan. Siapa kamu? Tepuk tangan untuk kalian semua. Karena praktek itu yang sering gue sampaikan, ibu sampaikan adalah hal-hal yang pernah jadi pengalaman, yang pernah dialami orang lain kah atau dialami secara pribadi. Tapi itu cuma sekedar pendekatan. Pendekatan bahwa ketika kalian mengalami prakteknya belum tentu persis sama dengan yang disampaikan. Ya, namanya pendekatan. Kalau gue berbicara gula di tempat orang-orang yang nggak pernah makan gula, apa yang mesti gue sampaikan? Kalau gula itu manis, manisnya kayak apa kalau ditanya? Dia kan nggak pernah makan gula. Kita mau ngejelasin tentang, oh gula itu manis. Sementara di tempat itu atau orang itu tidak pernah atau nggak pernah makan gula, nggak pernah tahu rasanya gula kayak gimana. Apa yang bisa kita bilang? Ya, gula itu manis, kayak senyuman kamu. Gula itu manis, kayak buah ini, buah itu, yang pernah dimakan sama dia. Artinya dia ngerasain, oh begitu ya, kayak apel ya. Oh kayak jeruk ya, kalau ketemu lagi manisnya. Oh kayak mangga ya manisnya. Akhirnya persepsi yang diterima adalah, oh nanti kalau manis itu mangga. Oh kalau manis itu apel. Oh kalau manis itu senyuman kamu. Ya, begitupun yang menyampaikan, ya kan? Yang menyampaikan baik motivasi ataupun bentuknya itu selalu apa namanya mengarahkan kita cuma sekedar pada pendekatan-pendekatan. Kita berbicara tentang pengalaman, kayak kemarin di awal-awal berbicara tentang pengalaman anak-anak wana wisata. Beda, yang kita alaminya beda. Cuma pendekatannya yang kayak itulah. Yang kayak itulah. Misalkan kita belajar tentang penerimaan, tentang bagaimana kita bisa menerima keadaan. Nah, contoh-contoh yang dikeluarkan adalah pendekatannya. Pendekatan yang kita akan mempersepsikan, oh yang kira-kira begini ya, kira-kiranya, tapi bukan berarti itu. Kira-kira kayak apel manisnya, tapi bukan apel. Itu maksudnya. Artinya jangan mentah. Ketika dibilang penerimaan begini, oh berarti begitu ya. Enggak, karena sekedar pendekatannya tadi. Kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana kita bisa peka nih hati kita, pekanya yang kayak gimana pendekatan yang akan kita sampaikan. Ya, artinya itu. Jadi banyak hal, pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapatkan, itu semua anggaplah kita sudah paham tentang teorinya, kita sudah ngerti tadi dengan pendekatannya. Cuma dalam segi pengalaman yang kita alami, bentukannya apa?
Dalam pengalaman keseharian yang kita lalui, bentukannya apa? Bentuk dari yang kita lakukan, bentuk dari yang kita rasakan secara pribadinya seperti apa? Nah, ketika kita menemukan, oh iya tadi gue sempat ngalamin ini, tapi pada saat itu gue menghadapinya seperti ini. Kira-kira benar nggak? Kalau menurut kita benar, ya udah berarti benar. Karena kan pendekatannya, ya penerimaan nggak semua juga kita terima. Penerimaan yang seperti apa dulu? Kalau misalkan kita berbicara tentang nasib, apakah nerima begitu-gitu aja? Terus kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, kita punya keluarga, apakah kita nerima dengan keadaan yang seperti ini, seperti apa adanya ini? Ya, kayak orang-orang jatuh cinta ikut terima kau apa adanya, kan bullshit. Berarti kan kalau sudah ku terima engkau apa adanya, itu berarti level penerimaannya sudah tinggi. Ya, ya Mas ya. Nanti kalau kita udah nikah seminggu aja terus kita cerai, atau kalau sudah seminggu nanti aku cari yang lain nggak apa-apa ya? Ya nggak apa. Ya kan? Ya. Ketika kita nggak mau menerima keadaan kita sekarang, kita pengen maju, membentuk nasib kita ke arah lebih baik, apakah itu namanya penolakan sama kehidupan? Hah? Apakah yang dimaksud dengan nerima cicing? Ya udah kan sudah segini jatahnya. Oh ya sudah kan gue beruntung masuk kerja seperti ini. Ya udahlah nikmati apa yang ada. Belajar menjadi yang bersyukur. Tapi dalam hatinya mah serba kekurangan. Dalam hatinya mah ngedumel terus. Ya. Menerima yang kayak gimana? Kalau semuanya kita terima, itu tadi. Nah, kebalikannya ketika kita menolak untuk berada di posisi ini aja, kita menolak untuk seperti ini aja, kita pengen berubah, kita pengen menjadi lebih baik, kita ingin merubah nasib. Apakah itu bentuk penolakan? Kalau seperti itu, nabrak motivasi sama kita belajar tentang kehidupan. Dalam acara revolusi mental ini, kita ada motivasi secara umum dan kita balut dengan belajar juga tentang kehidupannya. Kalau dua-dua ini kita nggak bisa manage, nabrak. Satu sisi gue diajarkan nerima, satu sisi gue harus kejar target. Ya kalau nerima kan, ya lah, udah maksimal. Atau hasil kan ranahnya Tuhan, ranahnya saya mah berusaha. Berusaha yang seperti apa? Ya udah maksimal pokoknya mah. Udah maksimal, sisanya serahkan sama yang di atas. Sudah. Nabrak. Ini yang buat kita jadinya naik turun naik turun naik turun terus. Status satu sisi kita ingin beranjak naik dari posisi kita saat ini, satu sisi kita dipaksa ngerem. Ngerem apa? Terima. Tapi bukan yang sudah sering dibilang, bukan nerima atau nerima yang seperti apa. Bukan nerima yang seperti itu loh. Dimana penerimaan ini adalah bentuk pada hasilnya. Kalau ini dikaitkan dengan pada saat kita sedang berusaha. Cuma dalam berusaha juga ada bahan bakar lagi. Apa? Mentokin. Maksimalkan. Kalau dari bentuk dari dalam berusahanya aja kita nggak maksimal, nggak mentok, jangan dulu nyerahin hasilnya sama Tuhan. Jangan dulu nerima hasilnya yang begitu aja.
Karena kita sendiri merasa kita belum maksimal. Pendekatan yang sering gue sampaikan, contoh ketika iklan Facebook, banyak kok. Gue pernah bikin daftarnya, mulai dari posting Facebook pribadi, cerita di Facebook pribadi, marketplace pakai Facebook pribadi, share iklan ke grup sebanyak-banyaknya melalui Facebook pribadi, profile, ya kan? Terus lagi halaman, halaman punya grup sendiri, beda sama profile, profile bisa gabung ke grup secara pribadi, halaman pun bisa masuk ke grup-grup secara halaman. Cari profile, sekarang halaman. Halaman bisa posting secara halaman, buat cerita secara halaman, bisa bagikan postingan secara halaman. Sudah belum? Kalau kita berbicara, gue udah mentok. Ya kan? Kalau sehari sekali aja rasanya males, belum mentok itu. Belum mentok. Atau kita selama setahun posting sekali di Facebook. Nggak pernah dapat hasil. Tambahinlah 2 kali minimal. Atau tambahin jadi 3 kali. Itu pendekatan. Apa yang gue sampaikan pendekatan. Bukan berarti harus, enggak. Banyak di antara kita, termasuk gue juga, ketika gue nggak ngelakuin banyak iklan di sana sini, cuma misalkan dulu gak masih Eka apalagi, sekarang marketplace, lomba-lombaan marketplace. Marketplace aja. Posting pribadi enggak. Posting halaman enggak. Buat cerita enggak. IG enggak. Itu doang. Atau dulu zaman-zaman pertama-pertama gue di sini, gue main IG aja terus naik. Banyak hasilnya di IG. Facebook enggak. Apa enggak? Ya. Ada secara ikhtiar yang kita cari tahu, pendekatannya adalah apa yang bisa kita lakukan kepada sosmed-sosmed tadi. Karena kita ini belum tahu tempat di mana kolam yang disediakan sama Tuhan untuk kita mancing. Ya. Nggak semua orang bisa naik di web. Nggak semua orang bisa naik di IG. Nggak semua orang bisa di TikTok. Nggak semua orang bisa di YouTube. Kolamnya ada, kolamnya masing-masing. Iya. Makanya karena kita belum tahu kolamnya, kita cari. Benar nggak? Kita cari kolamnya di mana, di IG nggak nemu, bukan berarti di IG. Di Facebook nggak nemu, bukan berarti di Facebook. Atau kita coba semua, kita tebar semuanya, yang mana nanti munculnya? Ya, semua kolam kita masukin, pancingan kita semua kita sebar pancingannya, tinggal besok kita cek tuh yang mana yang dapat. Sementok itu enggak yang kita lakukan. Pendekatannya ya. Contohnya tadi dengan iklan, pendekatannya. Artinya dalam keseharian kita pun, ketika kita punya target tujuan, mentok belum? Atau nggak usahlah target lah, nggak usah hal yang hebat yang mesti kita capai. Hal-hal sepele aja yang kita punya keinginan pengen A. Sementok apa sudah kita lakukan? Kalau secara ikhtiar, yang terlihatnya, kita sudah ngerasa mentok. Udah mentok nih yang di luar, udah hasil kita serahkan. Tapi jangan langsung diserahkan gitu aja. Koreksinya masuk ke dalam. Apakah ada yang salah dari dalamnya, bukan di luarnya? Kenapa ya? Sampai ujung bertanya, kenapa ya? Gue udah coba ini, coba itu, pakai ini, habis sampai duit gue. Nyaldo sekian. Tapi nggak ada hasil. Kok, kok sementara yang sering disampaikan, dulu si ibu mulai dari yang gratisan. Handphone jelek. Wah dulu gratisan. Sekarang berbayar. Gua coba berbayar. Enggak juga. Gratisan udah, berbayar udah, member udah. Apakah yang salah?
Nah, itu. Ketika mulai nanya ke sana, kita tidak memutuskan untuk mentok. Masih pengen cari tahu apa ya yang kurang. Bukan nerima gitu aja, enggak. Apa ya yang kurang? Gua udah coba ini, coba, udah. Gua kesini, udah. Ya, ibarat meminjam duit itu kan. Ke si A sudah, ke si B sudah, C udah. Keluarga dari yang atas paling yang bawah, gua udah berarti. Kok nggak ada yang mau ngasih? Apa ya yang kurang? Ketika kita bertanya tentang itu, kita tidak membiarkan diri kita itu mentok. Pasti ada yang kita tanya, apa kita cari tahu lebih lanjut lagi, gimana sih? Kenapa sih? Ya. Apakah dari gue nyampein ya? Apakah ketika cara gue ngebales WA-nya? Ataukah karena ini kan berhubungan sama pribadi, bukan luar yang kita tebar sudah. Ketika ada ikan nyangkut, kita belajar nariknya nih. Apakah cara narik gue yang salah? Ya kan? Apakah umpan yang gue kasih nggak nempel banget sama kailnya? Atau gimana? Ketika bertanya terus seperti itu, kita akan cari terus. Ketika mencari inilah, sibuk kita mencari, mencari, mencari. Nggak sadar kita hasilnya datang. Balik lagi itu pendekatan. Pendekatan. Ya. Cuma di bagian mana ketika kita berbicara tentang menerima, di bagian mana yang kita terima, di bagian mana yang kita nggak jangan terima. Jangan terima dong dengan keadaan Tuhan sudah kasih wewenang kita, andil kita untuk bisa ngerubah nasib kita, kok kita nggak mau. Ah, di situ penolakannya.